warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuliana. Apa kabarnya hari ini, Bu Yuliana Novi? Hari ini kita akan mengadakan percakapan di praobservasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa hari ini kita melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu Yuliana Novi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan itu ada 3, Pak. Pertama, peserta didik itu mampu menguraikan hasil telaah berdasarkan struktur teks hasil observasi berupa buku pengetahuan. Kemudian yang kedua, itu peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks hasil observasi berupa buku pengetahuan yang disesuaikan. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menulis pengalaman teks hasil observasinya dengan kalimat, pemilihan kata, penggunaan kaidah, dan tanda baca yang tepat. Oh gitu ya Bu Yuliana Novi ya. Jadi ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangan yang saya gunakan yaitu ada 2, Pak. Ya. Yang pertama di pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang pertama, siswa itu dapat menguraikan hasil telaah terhadap struktur telaah hasil observasi. Ya. Yang kedua, keterampilan, yaitu dapat berupa menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada laporan hasil observasi. Baik Bu Yuliana Novi. Jadi area yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya. Nah, untuk strategi yang saya gunakan itu ada pada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan dirinya. Untuk model, saya akan menggunakan model basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok, baik tanya jawab ataupun penugasan. Baik. Bu Yuliana Novi, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, strateginya pembelajarannya diferensiasi ya Bu ya, dengan yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan ya Bu ya. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas ini? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh. Bisa berupa teks laporan observasi, kemudian bisa LKPD, bisa proyektor, dan juga laptop kalau itu dibutuhkan. Baik Bu, kira-kira kapan nih Bu kita melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah hari ini dan juga jam pembelajaran yang keberapa Bu? Demikian. Sepertinya hari Senin depan, jam pertama dan kedua, Pak. Baik Bu. Jadi hari Senin depan di jam pertama dan kedua saya akan datang Bu ya di kelas Ibu, akan melakukan
melakukan supervisi kelas. Saya akan menilai dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu, Ibu melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas kita. Akan adakan juga percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya yang pasti ingin mendapatkan gambaran media apa yang saya lewati atau proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kira-kira sudah betul atau belum. Perlu adanya observasi juga dari rekan-rekan. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Yuliana Mauti atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi Bu di kegiatan observasi kelas kita dan pasca observasi kita di minggu dan bulan berikutnya. Terima kasih Bu Yuliana Mauti atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Sudah. Ada yang masih di luar? Nah, kalau sudah masuk semua, Ibu mau tanya nih, ada yang tidak hadir? Siapa? Gimana Oku? Sakit. Ya kita doakan semoga Oku cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sepertinya tadi pagi Salman berangkat lebih dulu ya. Nah, boleh silakan pimpin berdoa yang lainnya bersiap dulu ya. Sebelumnya kalau kita berdoa itu bagaimana? Kita punya lihat ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Iya. Tangan di atas, menggapai kita. Tangan di samping, burung yang terbang. Tangan di siap berdoa. Ya Rab, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bagus. Sepertinya hari ini semangat sekali ya. Ya, semangat. Tadi dari rumah sudah sarapan belum? Bagus. Sudah mandi? Nah, jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah itu usahakan harus mandi supaya apa? Supaya tidak ngantuk. Selain itu hal mandi itu untuk apa? Menjaga kesehatan. Karena sekarang banyak musim penyakit, jadi diusahakan kalian harus tetap jaga kesehatan supaya bisa berangkat ke sekolah. Sarapan. Nah, sarapan atau tidak? Nah, bagus karena sarapan itu juga untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya nih, kita sapa dulu ya. Kelas 4A, yang kita waktu itu sudah hafal apa belum? Sudah?
Yuk bersama-sama ya. Siswa kelas 4A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4A semuanya. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar, semangat semuanya. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Waspada. Bagus. Harus semangat dong ya. Kalau pagi-pagi itu jangan lemah. Tepuk semangat. Bagus. Hari ini harus kita awali dengan semangat. Yuk semuanya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar apa, Nana? Tentang apa? Kipas. Ya, tentang tulang daun, betul. Macam-macam tulang daun. Nah, dari daun itu kita akan mengamati tumbuhan. Setelah daun itu ada apa? Bunga. Ayo dibuka semua bukunya. Ini Ibu bagikan bukunya secara sudah. Kalau sudah, anak-anak bisa buka halaman 17. Ya, silakan dibuka. Ada? Ya. Di halaman 17, lanjutan dari pembelajaran kita kemarin tentang tumbuhan. Nah, macam-macam tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama kita sudah belajar tentang akar. Setelah akar apa? Batang. Setelah batang daun. Kemarin yang sudah kita pelajari tentang tulang-tulang daun. Ada berapa tulang daun? Ada 4. Yang pertama? Menjadi. Kemudian sejajar. Kemudian pintar. Bagus sekali. Sekarang yang selanjutnya yaitu bunga. Pintar. Coba dilihat semua di bukunya. Di situ ada contoh bunga. Bunga itu anak-anak dibagi menjadi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dibagi menjadi berapa? Itu bagiannya. Sekarang bunganya dulu, jenis bunganya dulu dibagi menjadi berapa? Dua. Bunga itu ada dua, anak-anak. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Di bukunya juga ada itu, halaman 18. Bisa dilihat. Ada? Iya. Di halaman 17 itu bunga sempurna. Nah, bisa dilihat. Kemudian yang di halaman 18 itu bunga tidak sempurna. Secara sekilas bisa nggak kita bedakan? Yang dikatakan sempurna. Nah, kita sebagai manusia punya kaki, punya kepala, punya tangan, itu berarti menunjukkan bahwa kita ini sempurna. Ciptaan Allah yang paling baik. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan juga dikatakan sempurna atau tidak sempurna. Dari mana kita bisa melihatnya? Makanya kemarin Ibu minta coba kamu bawa, ya kan? Biar kita amati bersama-sama. Kalau kalian tidak bawa, bisa
perhatikan ke depan. Ya, bisa perhatikan ke depan. Ini bukunya contoh bunga. Ada yang tahu ini bunga apa? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Tahu ini namanya bunga apa? Apa? Pinter, bagus. Diana tahu ini bunga sepatu. Ini bunga sepatu. Bunga ini sudah punah atau bunga ini jarang kita temui. Ya, bunga ini jarang kita temui. Sama nggak di buku? Ada? Nah, sama kan? Kelihatan nggak bunganya? Iya. Ini bunga apa? Kelihatan nggak? Nah, ini kan ibu potong. Kalau dia nyampe bawah itu ada apa? Akar. Setelah akar ada apa? Batang. Setelah batang ada daun. Nih daunnya. Daun, setelah daun ada bunga. Barulah ada bunga. Coba kita perhatikan bersama-sama di buku dan di di depan. Boleh. Kita lihat. Kenapa bunga ini dikatakan bunga sempurna? Karena bunga ini memiliki bagian yang lengkap di halaman 17. Dilihat. Nah, dikatakan bunga lengkap, anak-anak. Coba perhatikan di bukunya, bisa dilihat. Ada bagian apa saja? Ada berapa bagian? Coba dihitung. Ada berapa bagian bunga yang sempurna? Ya, dilihat di bukunya ada berapa? 8. Ada 8. Yang paling dasar itu apa? Yang paling dasar yang ada di bawah. Apa? Tangkai bunga. Tangkai bunga. Yang mana coba kira-kira tangkai bunganya? Iya, ini tangkai bunga. Dikatakan dia memiliki tangkai bunga. Setiap bunga ada tangkainya nggak? Ada. Pasti semua tangkai bunga, pasti semua bunga itu ada tangkai. Kemudian setelah tangkai ada apa di atasnya? Dilihat bukunya. Setelah tangkai itu ada apa? Ada apa? Dasar bunga. Dasar bunga yang di mana? Ya, di bawah di sini. Setelah tangkai, kemudian dasar. Dasar itu berarti yang di bawahnya sini. Ya, yang di bawah. Setelah dasar bunga ada apa lagi? Ada apa? Kelopak. Nah, ada yang bisa menunjukkan yang mana kelopak? Yang mana kelopak? Yang mana kelopak? Ada yang bisa menunjukkan yang mana kelopak? Yang mana? Nah, yang mana kelopak bunganya? Nah, ini yang ada jenis-jenisnya loh. Tahu? Kelihatan? Nah, ini namanya kelopak. Bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Tapi ini. Kelihatan nggak? Nah, ini kelopak. Namanya kelopak. Bisa membedakan sekarang? Jadi bukan yang ini yang kelopak ya. Ya, yang ini kelopak. Setelah kelopak ada apa? Ada bakal biji. Bakal biji itu di dalam nggak kelihatan. Kecuali kalau ini kita belah nggak kelihatan. Jadi bakal biji itu dari tempatnya di dalam, ya. Di dalam. Selanjutnya ada apa? Mahkota. Wow, dikatakan mahkota. Itu berarti indah, bagus. Yang mana kira-kira yang mahkotanya? Mana? Warna apa? Warna merah. Tahu semua ya? Mahkota itu yang paling indah pada bagian dunia. Yang paling bagus. Warnanya merah. Apakah hanya warna merah? Tidak, banyak sekali. Macam-macam bunga. Merah, kuning, hijau, biru, ya. Bentuknya tuh bawah juga tuh. Nah, ini kelopaknya apa namanya mahkotanya warna apa? Ya. Warna
tubuh. Ini adalah apa namanya? Serbuk sari atau benang. Iya, serbuk sari atau benang sari. Alat kelamin pada bunga ya. Selanjutnya ada apa? Ada apa lagi? Kepala putih. Ini kepala putih ini yang di atasnya ini tapi apa namanya? Utus. Ya. Nih. Kepala putih itu yang di atasnya. Yang di atasnya. Ini ada di atas. Iya. Kepala putih. Pokoknya dia bagian bunga yang paling atas. Itu kepala putih. Kepala putih itu sama saja dengan apa? Tempat menempeli apa itu? Serbuk sari, ya betul. Putih itu tempat berkembang biak atau tempat kelamin betina. Jadi untuk berkembang biak itu di putih ya. Yang terakhir, tangkai. Mana tangkai putih? Nih, tangkainya ya. Nih. Tangkai putih terus yang di atasnya bisa dilihat di bukunya. Nah, silakan dipahami. Bisa dilihat. Sekarang kita bedakan dengan bunga yang tidak sempurna. Sama nggak bunganya? Beda. Kenapa dikatakan ini bunga tidak sempurna? Karena dia tidak memiliki semua bagian yang dikatakan dengan sempurna. Jadi dia nggak punya bagiannya. Dia hanya ya seperti bunga itu. Dia paling hanya punya kelopak, kemudian mahkota. Tapi dia nggak punya putik. Mana ada nggak? Nih ada putiknya. Nggak ada. Ada nggak benang sarinya? Ada. Lihat di halaman 18. Perhatikan bedanya. Kalau dia bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki apa? Kotak, ya. Perhatikan. Kepala putih. Nih, makanya nih. Dia nggak punya apa namanya kelopak. Ada nggak kelopaknya? Nggak ada. Dia hanya punya mahkota. Kemudian di dalamnya kita lihat. Nih, kita lihat. Dia hanya punya kepala putih. Ya, ada di bawah lah, hilang. Ya. Jadi dia hanya punya kepala putih, hanya punya tangkai putih dan mahkota. Nah, ya. Jadi tahu nggak perbedaannya? Bedanya ini berbeda atau tidak? Bunga yang satu dengan bunga yang satunya berbeda tidak? Berbeda. Di sini menunjukkan bahwa apa? Ini bunga apa tadi? Bunga apa? Bunga apa namanya? Sempurna. Yang ini tadi bunga apa? Tidak sempurna. Sudah bisa tahu paham bedanya? Ada berapa bagian bunga sempurna? Ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama ada apa? Tangkai. Ada tangkai. Kemudian ada dasar. Setelah dasar ada apa ini namanya? Ini namanya kelopak. Ini namanya mahkota, betul. Kemudian yang ini namanya tangkai. Yang ini yang kecil-kecil ini kemudian yang di atas sendiri betul. Kalau sudah, sekarang ibu bagikan lembar kerja yang
ini berdua ke sini. Ya, ini berdua. Terus ini berdua. Gambarkan dua jenis bunga. Yang pertama bunga sempurna, kemudian bunga tidak sempurna. Buat bagian-bagiannya. Jadi digambar, kemudian diwarnai, kemudian dikasih bagian-bagiannya. Seperti di halaman 17 dan 18. Bisa? Bisa? Jadi dibagi dua gini. Nih, kertasnya dibagi dua gini. Ya, dikasih nama, namanya siapa dengan temannya, digambarin. Ya, sudah. Halaman 17 mana? Ya, kemudian nanti yang buat tidak sempurna, buat nanti tulis namanya. Garis dulu nama, iya nama teman-temannya. Gini. Enggak, ini dulu, ditulis dulu namanya. Nama-nama. Ini silakan isi gambar, dibagi dua garis. Bagian yang di sini, gambar yang di sini, ya. Terus dikasih pilihan, ya. Ya, dibagi dua. Mana menggali? Nama kelompoknya jangan lupa. Boleh pakai pensil dulu boleh, biar garis terbaca. Silakan berkreasi dengan warna bunga yang bagus. Silakan. Oke. Gambarnya pakai pensil biar rapi. Ini terlalu nanti ditulis bagiannya ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Harus lebih besar yang bunga yang sempurna, karena dia lebih banyak nanti bagian-bagiannya. Bagiannya lebih banyak. Bisa? Nanti kamu yang ngebedain ini apa? Ada bapak-bapak.
Bunganya agak lebar ya, jangan terlalu kecil ya. Oh ini nggak sama. Ya itu macam sih. Nanti ditulisin di atasnya ya, bunga sempurna, terus bunga tidak sempurna. Apa? Enggak sih, pilih mau yang mana? Itu kan ada bunga jantan dan bunga betina. Kalau bisa dua-duanya digambar. Jadi bunga jantan dan bunga betina itu bedanya di mana? Agak dari bawah. Mau gambar mana dulu? Mending ini dulu lah, ini kan lama. Makanya ini ditulis ya. Ini nanti ditulis ya. Iya. Kenapa? Yang penting digambar. Yang penting jelas. Usahakan yang rapi. Usahakan yang rapi ya.
Bisa? Nanti dikasih warna biar bagus.
Nah, bisa dilihat di gambar ya. Jadi bunga tidak sempurna itu ada dua, ada bunga betina dan ada bunga jantan. Ayo, silakan. Mau sudah dikasih. Wabarakatuh, Bu Yuliana Novi, apa kabarnya? Masya Allah, barakallahu ya Bu ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah, dan salam sehat, salam semangat selalu. Kita bergerak dan menggerakkan. Untuk ini Bu Yuliana Novi, saya ingin mengetahui hasil daripada praobservasi kita kemarin, yaitu untuk mengetahui sejauh mana ya Bu ya pembelajaran yang sudah Ibu Yuliana Novi lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Perasaan saya yang pertama ya Pak, mungkin karena belum biasa, jadi saya sedikit canggung gitu. Mungkin biasanya kepala sekolah melakukan observasi itu sudah biasa, tapi ini kan dikarenakan mungkin tetap ada rasa canggung gitu. Tapi alhamdulillah apa yang kita laksanakan pembelajaran yang seperti biasanya ya alhamdulillah berjalan. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu ya? Iya Pak, yang pertama mungkin
tahapan membuat perangkat pembelajarannya. Jadi pada saat kita akan memberikan materi, yang pasti kita harus ada perangkatnya dulu, dan dalam perangkat itu yang pertama ada area pengembangan. Nah, mungkin dari pengetahuan dan juga keterampilan begitu ya. Iya. Untuk yang pengetahuan murid, murid itu menyampaikan hasil telaah terhadap struktur teks dan laporan hasil observasi mereka. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menulis rangkuman, menulis kata, kalimat, dan yang ada pada laporan tersebut. Iya. Jadi mereka menjelaskan, kemudian mempraktekkan sesuai dengan kelompok. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, Bu Yuliana Novi, menurut Ibu sejauh mana tuh area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik. Iya. Tetapi masih banyak kendala dan kekurangan. Masya Allah, ya namanya manusia Bu ya, tidak ada yang sempurna, dan kita juga semuanya masih dalam tahapan belajar dan terus menggali dan menggali. Namanya seorang guru itu memang harus banyak menggali sebuah inovasi dan juga inovasi, kemudian menemukan hal-hal baru, kreatif, itu kan terus mengalir nanti Bu. Jangan menjadi sebuah beban Bu ya. Menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu Bu? Ya, kekurangan dan hambatan yang sering saya alami atau saya jumpai di anak-anak itu belum terlihat ingin melibatkan diri dalam pembelajaran. Bisa dibilang belum terlibat aktif gitu Pak, Iya. dalam pembelajaran tersebut. Artinya pokoknya siswa itu kurang bersemangat gitu. Entah apa metode atau pembelajaran yang diberikan, apa terkesan masih membosankan, itu juga perlu observasi lagi. Observasi lagi ya. Jadi ada beberapa siswa Bu yang tidak terlibat dalam pembelajaran tersebut atau kurang aktif gitu Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam pembelajaran tersebut. Misalnya saat diskusi, mungkin tadi ya Ibu sampaikan, mungkin karena ada metode ataupun ada cara-cara yang mungkin memang belum kita lakukan. Maka dari itu mungkin dengan adanya kita berdiskusi seperti ini, ada sebuah gambaran Bu ya, ada sebuah gambaran yang nantinya kita akan lakukan. Ya Bu Novi, bagaimana itu? Iya, mungkin pendekatan juga kurang lebih maksimal gitu ya Pak. Iya. Kurang mengetahui apa minat siswa, apa Iya. keinginan siswa dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu harus lebih saya tingkatkan lagi, saya mencari referensi lagi, Iya. mengembangkan metode secara lebih aktif lagi sehingga menimbulkan minat, menimbulkan keterlibatan siswa itu lebih aktif. Jadi itu rencana kedepannya ya Bu Yuliana Novi ya. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa Bu ya, menggunakan gaya belajar visual, autori atau kinestetik seperti itu Bu Yuliana ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses belajar yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih Bu, ya kan, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya itu belum saya tentukan Pak, tetapi insya Allah akan saya secepatnya akan saya laksanakan dengan berbagai metode yang lebih menarik lagi, sehingga bisa menimbulkan siswa yang lebih aktif. Bantuannya juga ya Pak ya. Iya, baik Bu Yuliana Novi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Untuk learning, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, strategi pembelajaran diferensiasi Bu ya, yang akan diintegrasikan
dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau yang disebut juga dengan PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan ya Bu Yuliana Novia. Iya Pak. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh. Bisa Baik. itu teks hasil observasi, bisa juga LKPD yang menarik. Mungkin kalau lebih meningkatkan untuk siswa lebih aktif, mungkin saya akan menggunakan proyektor juga Pak. Ya, jadi lebih memahami itu anak kan kalau praktek dengan secara langsung. Kira-kira kapan nih Bu Yuliana ya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah hari ini atau dan juga jam pembelajaran yang berapa Bu ya kira-kira itu? Sepertinya di hari Senin depan ya Pak ya. Iya. Jam pertama atau jam kedua dan jam kedua Pak. Dan jam kedua ya, Insya Allah luar biasa. Jadi hari Senin depan di jam pertama dan kedua saya akan datang Bu ya di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan akan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu Ibu melakukan observasi pembelajaran Bu ya. Di dalam kelas kita akan adakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita ini tuh apa Ibu ya kira-kira hari ini dalam percakapan kita? Ya, yang pasti saya ingin mendapatkan gambaran medianya Pak ya. Jadi apa yang akan saya gunakan itu kita bisa sharing. Iya. Kira-kira yang tepat itu yang bagaimana begitu untuk keberlangsungan atau keberhasilan pada saat kita observasi tersebut. Terima kasih Bu Yuliana Novia atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pribadi di percakapan pra-observasi maupun pasca observasi ini. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya, observasi kelas dan pasca observasi. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dianugerahkan oleh Allah kesehatan baik lahir maupun batin, serta dianugerahkan oleh Allah kesabaran ketabahan dalam kita mendidik, membimbing putra putri bangsa Indonesia ini ke depannya. Terima kasih Bu ya, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Budi dan Ibu Yuli yang sudah melakukan coaching untuk observasi kelas. Dan kali ini mungkin saya akan memberikan penguatan bahwasanya untuk hari ini coaching untuk bagian kemitraan, alhamdulillah tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat itu sudah ada. Jadi kan sudah tahu ngobrol itu tahu tujuannya apa ya. Kemudian di sini Pak Budi tidak terlihat menggurui atau memberikan saran, memberikan nasihat rekan sejawat karena memang seorang coaching tidak boleh menggurui ya. Pada saat dimintai saran, kemudian berbagi pengalaman itu sudah dilakukan oleh kemitraan langsung oleh Ibu ya. Kemudian untuk proses kreatifnya percakapan dua arah sudah terjadi nih antara Bu Yuli dengan Pak Budi ya. Jadi tidak ada yang lebih banyak berbicara atau mau menang sendiri ngomongnya gitu, itu tidak ada, sudah sama-sama saling. Kemudian sudah mendengarkan dengan baik Pak Budi, kemudian mengulang kembali perkataan rekan sejawat atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Jadi setiap pertanyaan yang diucapkan oleh Pak Budi itu menggali Bu Yuli supaya Bu Yuli itu mengeluarkan konten yang ada di dalam diri gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk pemaksimalan potensi ini percakapan tentu sudah menghasilkan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Yuli nanti ya kalau nggak salah di kelas ya. Dan Bapak Budi nanti akan ikut andil di dalamnya. Terus selanjutnya tindak lanjut konkret yang tentunya berasal dari rekan sejawat juga sudah ada di dalamnya. Kemudian percakapan setelah ditutup Pak Budi tentunya dengan kesimpulan
kesimpulan baik itu dari Pak Budi atau dari rekan sejawat sendiri yang dijadikan satu, dan itu juga Pak Budi bagus sekali sudah memberikan semangat kepada temannya, sudah memberikan motivasi yang luar biasa. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Rani.